Halo, aku Peti. Sekarang kamu lagi nontonin channel Pothead. Di sini aku suka ngetes alat-alat untuk podcasting dan juga home recording. Jadi kalau kamu suka topik-topik kayak gini, jangan lupa subscribe channel YouTube Pothead. Terus follow juga di Instagram @pothead.id. Video kali ini sebenarnya kelanjutan ya dari video sebelumnya. Jadi waktu itu aku sempet nih ngebahas tentang on-cam microphone, terus ada lini microphone dari Rode. Nah, salah satunya itu ada yang tipenya video micro. Di video ini aku mau ngebahas video micro 2 nih. Jadi ini merupakan pembaruan ya dari video micro. Dia baru rilis tuh tahun 2023 ini. Sementara kalau yang video micro pertama itu kan rilisnya kalau nggak salah tahun 2015 ya. Jadi aku pengen lihat juga nih pembaruannya kayak gimana sih. Kalau di marketplace, si video micro 2 ini tuh dijual di kisaran harganya 1,1 jutaan. Dan kalau beli, kamu akan dapetin boxnya kayak gini. Ini dia boxnya. Di dalamnya juga ada kabel TRS ke TRS sama TRS ke TRRS. Terus kamu juga akan dapetin 2 windshield ini nih. Ada yang ini, sama satu lagi yang ini. Kita coba tes aja ya. Dari tadi kan aku ngomong nggak pakai windshield nih. Sekarang coba kita pakai yang ini. Oke, ini sekarang aku udah pakein, gimana menurut kamu nih? Ada bedanya nggak nih sama suaraku yang tadi ya? Coba sekarang kita pakai windshield yang satu lagi nih ya. Oke, ini dia windshieldnya atau yang biasa disebut juga sebagai dead cat ya. Dan emang biasanya dipakai untuk outdoor sih, untuk ngurangin suara-suara angin. Atau kalau misalnya kamu mau pakai dia di studio juga bisa sebenarnya untuk mengurangi plosive. Sekarang aku copot lagi ya. Nah, kalau misalnya kamu kayak aku nih, jadi berkontennya itu di dua dunia ya. Artinya kadang kontennya itu audio only, terus juga kadang-kadang tuh video, dan kamu pengen punya satu mikrofon nih yang bisa dipakai untuk keduanya. Menurutku sih tipe mini shotgun kayak gini tuh udah paling pas sih. Atau Rode itu biasa nyebutnya sebagai video mic. Di video sebelumnya tuh aku juga sempat ngebandingin nih kualitas suara dari lini video mic-nya Rode. Jadi waktu itu dipakai misalnya untuk podcasting atau home recording di dalam studio. Terus ada juga yang dipakai sebagai on-cam microphone sama juga sebagai boom mic. Nah, di video ini aku mau ngebandingin kualitas suaranya dari video micro 2 nih untuk ketiganya ya. Terus nanti ada komparasinya juga dengan video micro dan lini video mic-nya Rode yang lain. Sekarang kita coba tes aja ya, mulai dari untuk podcasting atau home recording dulu. Jadi kita start dari off-axis rejection-nya nih. Ini seperti biasa aku ngomong dengan mikrofonnya ada di hadapanku, suaranya kayak gini. Terus kalau misalnya aku ke samping nih, terus nih agak ke belakang ya, suaranya kayak gini nih. Ini sekarang aku ke samping yang satu lagi, suaranya seperti ini. Sekarang aku udah ada di hadapan mikrofonnya lagi. Kita tes juga untuk proximity effect. Ini aku ngomong nih dengan jarak sekitar 7 cm di depan mikrofon, suaranya kayak gini. Kemudian kalau misalnya aku deketin mikrofonnya ke mulutku, suaranya jadi kayak gini. Kita tes juga untuk plosifnya. Papa pergi ke pasar, pulang-pulang bawa bakmi dan tahu tempe. Papa pergi ke pasar, pulang-pulang bawa bakmi dan tahu tempe. Ini dengan windshield, aku ngomong di depan mikrofon, suaraku kayak gini nih. Sekarang kalau misalnya aku geser lagi ke samping ya, ke samping terus ke belakang nih suaranya kayak gini. Ini sekarang ke samping yang sebelahnya lagi, suaranya seperti ini. Terus kalau di depan mikrofon suaranya kayak gini. Kemudian untuk proximity effect sama juga, jadi aku ngomong dengan jarak 7 cm kira-kira di depan mikrofon, suaranya kayak gini. Kalau misalnya aku deketin ke mikrofon, mulutku suaranya jadi seperti ini. Untuk plosive, Papa pergi ke pasar, pulang-pulang bawa bakmi dan tahu tempe. Papa pergi ke pasar, pulang-pulang bawa bakmi dan tahu tempe. Sekarang kalau pakai dead cat, ini kalau di depan mikrofon, suaraku kayak gini, kamu bisa denger ya. Kemudian sekarang aku putar lagi juga nih ke samping dan ke belakang. Kemudian juga ke samping yang sebelahnya lagi nih, suaranya kayak gini. Ini kalau di depan mikrofon, suaranya kayak gini. Terus untuk proximity effect, karena dead catnya agak tebel ya, ini jaraknya mungkin sekitar 5 sentian nih di depan mikrofon, suaranya kayak gini. Terus kalau misalnya aku deketin banget ke mikrofon, ini suaraku jadi seperti ini. Sekarang plosifnya. Papa pergi ke pasar, pulang-pulang bawa bakmi dan tahu tempe. Papa pergi ke pasar, pulang-pulang bawa bakmi dan tahu tempe. Nah, sekarang kita cobain kalau video micro 2 ini dipakai sebagai boom mic ya.
Oke, sekarang aku pakai Video Micro 2 ini sebagai boom mic, jadi dia ada di atasku nih, jaraknya dengan mulutku tuh kira-kira 20 sentian lah ya. Nah, si Video Micro kedua ini tuh memang ada beberapa pembaruan dibandingin dengan Video Micro yang pertama dari segi bentuk ya. Nah, kalau dulu yang Video Micro pertama itu dia tuh pakai shock mount-nya kan bekerja sama dengan Rycote. Nah, kayaknya sih yang di Video Micro 2 ini tuh udah nggak bekerja sama, terus Rode ini bikin custom design sendiri nih untuk si shock mount-nya itu. Terus juga untuk dari segi bentuk selongsong ini ya, tabung mikrofonnya itu juga ada sedikit perbedaan nih. Kalau yang Video Micro 2 ini tabungnya memang bentuknya lurus aja gitu, memang kayak tabung aja. Kalau yang pertama itu ada sedikit lekukan gitu di bagian tengahnya. Kurang lebih kayak gitu sih perbedaan dari segi bentuk ya. Ntar untuk spesifikasi detailnya aku taruh di sini. Nah, dari tadi kan aku ngomong pakai Video Micro 2-nya ini sebagai boom mic nih. Menurutmu gimana suaranya? Coba nanti kasih tahu di kolom komen. Sekarang coba kita tes nih. Kalau Video Micro 2 ini dipakai sebagai on-cam microphone, terus dipakainya juga di outdoor, di tengah suasana keramaian gitu ya. Coba kita lihat ya kayak gimana. Oke, sekarang aku sudah di outdoor. Ini lagi di cafe, terus aku pakai Video Micro 2-nya sebagai on-cam microphone. Ini aku pakai kameranya Sony yang 6500 ya. Terus Video Micro 2-nya ini nggak pakai windshield, dan di sekitaranku nih sudah penuh dengan keramaian sebenarnya. Di kiri ada mobil-mobil sama motor lalu lalang, di sebelah kanan itu kafenya. Jadi mungkin kamu bisa denger ya noise-nya kayak gimana. Nah, kalau sekarang Video Micro 2-nya masih sebagai on-cam microphone, tapi udah aku pakein foam windshield yang warna hitam. Terus ini jarak aku sama si microphone itu mungkin sekitar 50-60 cm, masih di keramaian yang kurang lebih sama, dan ini audio recording levelnya itu di 24. Kalau sekarang ini aku masih pakai sebagai on-cam microphone, tapi Video Micro 2-nya aku pakein foam yang Dead Cat windshield. Jadi mungkin kamu bisa denger tuh perbedaan suaranya ya, antara yang tadi tuh nggak pakai windshield sama sekali, terus pakai foam windshield yang warna hitam, sama ini yang pakai Dead Cat nih, beda suaranya kayak gimana? Coba deh nanti kamu kasih tahu di kolom komen ya. Sekarang aku akan ambil sampel suara dari Video Micro 2 ini biar kita bisa sama-sama dengerin nih karakteristik suaranya kayak gimana. Si kancil berjalan menuju ke hutan untuk pulang setelah mencari makan. Di tengah jalan, dia harus menyeberangi sungai berisi banyak buaya kelaparan. Si kancil berjalan menuju ke hutan untuk pulang setelah mencari makan. Di tengah jalan, dia harus menyeberangi sungai berisi banyak buaya kelaparan. Si kancil berjalan menuju ke hutan untuk pulang setelah mencari makan. Di tengah jalan, dia harus menyeberangi sungai berisi banyak buaya kelaparan. Si kancil berjalan menuju ke hutan untuk pulang setelah mencari makan. Di tengah jalan, dia harus menyeberangi sungai berisi banyak buaya kelaparan. Si kancil berjalan menuju ke hutan untuk pulang setelah mencari makan. Di tengah jalan, dia harus menyeberangi sungai berisi banyak buaya kelaparan. Si kancil berjalan menuju ke hutan untuk pulang setelah mencari makan. Di tengah jalan, dia harus menyeberangi sungai berisi banyak buaya kelaparan. Si kancil berjalan menuju ke hutan untuk pulang setelah mencari makan. Di tengah jalan, dia harus menyeberangi sungai berisi banyak buaya kelaparan. Si kancil berjalan menuju ke hutan untuk pulang setelah mencari makan. Di tengah jalan, dia harus menyeberangi sungai berisi banyak buaya kelaparan. Si kancil berjalan menuju ke hutan untuk pulang setelah mencari makan. Di tengah jalan, dia harus menyeberangi sungai berisi banyak buaya kelaparan. Si kancil berjalan menuju ke hutan untuk pulang setelah mencari makan. Di tengah jalan, dia harus menyeberangi sungai berisi banyak buaya kelaparan. Si kancil berjalan menuju ke hutan untuk pulang setelah mencari makan. Di tengah jalan, dia harus menyeberangi sungai berisi banyak buaya kelaparan. Nah, itu dia tadi perbandingan suara dari Video Micro 2, terus dibandingin juga sama Video Micro, dan juga lini dari Video Micro yang lain. Kalau kamu sendiri nih, tadi setelah denger gitu ya, mana suaranya yang paling kamu suka? Coba nanti kasih tahu di kolom komen ya.
Nah, menurutku nih, kalau misalnya kamu kayak yang tadi aku bilang gitu ya, berkontennya di 2 dunia, terus mungkin belum mau atau belum punya budget gitu untuk beli 2 tipe mikrofon, menurutku sih memang beli tipe yang mini shotgun kayak gini tuh udah paling pas sih. Soalnya nih, misalnya kita pakai mikrofon dynamic atau kondenser gitu ya, memang dia tuh lebih bagus untuk spoken word di dalam ruangan. Tapi untuk koneksinya dia tuh harus ke interface dan ketika kita rekaman di luar ruangan, harus bawa-bawa interface repot sih menurutku ya. Jadi memang menurutku sih mendingan invest aja di tipe mini shotgun yang bagus kualitasnya dan salah satu yang aku rekomendasiin sih memang lini dari video mic-nya Rode. Nanti kamu pilih-pilih aja sih mana tipe yang menurutmu paling bagus dan mungkin sesuai juga dengan budget. Ntar linknya juga akan aku taruh di deskripsi video ini ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe channel Pothead, terus juga follow di Instagram @pothead.id. Sampai jumpa lagi. Dadah!